Halo teman-teman semuanya, di sini aku akan review iPad Pro 2018 dengan perspektifku sebagai freelance designer grafis atau orang yang menggunakan iPad Pro ini untuk kebutuhan kerja ya. Aku baru beli dan pakai iPad ini selama sebulan. Jadi ini aku beli di Tokopedia. Ukurannya 11 inch. Kemudian storage-nya di sini bisa dilihat itu 256 GB ya. Harganya pas aku beli itu sekitar 14,9 juta. Nah, ini sebenarnya udah aku buka iPad-nya seperti ini. Jadi ini tampilannya, warnanya grey ya, abu-abu. Kemudian di dalam kotak ini nih dapatnya tuh iPad ini, kemudian charger seperti ini dan kabelnya ya USB-C seperti ini. Jadi ada dalamnya tuh seperti ini, dapatnya 3 ini, iPad Pro 11 inch, kemudian charger dan kabel. Oke, langsung saja kita review iPad-nya. Jadi yang baru di iPad Pro 2018 ini, jadi di sini tampilannya tuh nggak ada tombol fisiknya. Jadi kalau iPad sebelumnya kan ada tombol fisik bulatnya di sini, nah di sini sudah nggak ada sama sekali, full layar semua. Kemudian bezelnya di sini cukup tipis teman-teman, cukup tipis lah, semuanya tipis. Terus aku pilih warna yang space gray, warna yang abu-abu seperti ini warnanya. Kemudian di sisi kanan, jadi di sisi kanan ini ada semacam magnetik ya, fungsinya untuk naruh Apple Pencil. Jadi kita bisa langsung taruh di sini. Nah, langsung naruh di sini, kemudian di sini muncul baterainya. Ya, bisa dilihat ya di sini. Nah, teman-teman, Apple Pencil. Nah, seperti itu. Kemudian di belakang sini itu juga ada 3 titik magnetik. Ini fungsinya kalau aku lihat di internet itu untuk casing. Jadi kalau dipasang casing itu bisa langsung nempel plug di sininya. Tapi aku belum nyoba karena aku belum beli casing untuk iPad ini ya. Terus untuk colokan sendiri di sini ada colokan untuk charger, untuk USB-C-nya ya. Terus di sini nggak ada. Jadi colokannya cuma satu ini aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pasang headset, jadi harus beli converter ke USB-C ini. Lalu di samping-samping sini, di bawah itu ada lubang untuk speaker ya. Jadi lubang speakernya ada di bawah sini ada 2. Ada 2 ini. Kemudian di atas sini ada 2 lagi. Ya. Jadi lubang speakernya ada 4. Lalu di samping-samping sini ada 3 tombol. Jadi ini tombol home pertama di atas sini. Kemudian di sini ada volume naik dan turun ya. Jadi cuma ada 3 tombol di sini, sisi samping dan juga sisi atas. Oke. Kemudian chargernya seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman harus tambahin adapter sendiri. Lalu ini kabelnya USB-C seperti ini. Oke. Untuk kekuatan baterainya sendiri menurutku standar ya. Jadi nggak terlalu tahan lama, tapi juga nggak terlalu boros. Tapi untuk ngecharge-nya sendiri itu menurutku agak lama. Aku nggak terlalu paham ya di sini ada soal ampere, volt dan lain-lainnya. Cuma kalau aku bandingin dengan MacBook, ini termasuk lama. Jadi kalau MacBook itu sejam ngecharge itu udah penuh. Nah, kalau iPad ini mungkin butuh waktu 2 jaman, aku nggak tahu kenapa ya. Terus dari bentuk iPad-nya sendiri, ini sangat tipis banget teman-teman. Lihat di sini perbandingannya, ini jempol saya. Jempol saya ukurannya standar ya, nggak terlalu besar. Nah, ini bisa dilihat, ini cuma separohnya saja. Ya, cuma separuh jempol saya. Misalkan ini tangan saya, ini separuh juga nih. Kalau jempol mungkin 1/4 dikit lah. Perbandingannya seperti itu. Atau mungkin ini ada kuas nih. Nah, kira-kira segini nih. Lebih dikit. Nah, jadi sangat tipis sekali teman-teman. Terus selain tipis juga ini ringan banget kalau dibawa. Jadi kalau dibawa kemana-mana ini sangat nyaman sekali karena ini bener-bener ringan teman-teman. Terus aku pilih yang 11 inch karena menurutku ini besarnya pas. Jadi nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Kalau yang di atasnya malah kayak laptop. Teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya, ini tanganku. Kira-kira besarnya seperti ini. Jadi kalau misalkan aku pakai
Apple Pencil. Jadi kalau misalkan untuk gambar kira-kira kayak gini nih ya. Jadi lumayan pas untuk kerja. Kemudian secara desain aku suka banget di sini, tampilannya terlihat sangat simpel ya, dan kesannya premium banget. Dan pas dipegang atau digunain selama ini masih nyaman banget, walaupun ini bezelnya tipis banget ya. Bezelnya lumayan tipis, tapi ini masih sangat nyaman digunakan. Misalkan dipegang tangan satu gini juga masih nyaman banget. Oke, itu tadi dari segi fisik. Sekarang kita masuk ke dalam iPad-nya sini ya. Ini aku singkirin dulu boxnya. Oh iya, pas beli iPad Pro ini aku nggak terlalu begitu riset mendalam tentang spesifikasinya, karena aku udah yakin banget dengan kualitasnya. Malah yang aku riset itu adalah aplikasi apa saja yang tersedia di App Store yang bisa digunakan untuk menunjang pekerjaanku sebagai desainer. Oke, coba kita buka. Jadi ini tombolnya di atas sini. Nah, pertama kali misalkan ini kebuka di sini, dia Face ID-nya langsung ngedetect. Ya, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, kalau dia nggak ngedetect muka, dia akan masuk ke passcode seperti ini. Kita tinggal masukin passcode-nya. Ini aku akan coba Face ID-nya. Nah, ini langsung kalau muka kita deketin, ini langsung Face ID-nya langsung detect. Nah, jadi dia langsung kebuka. Kita tinggal geser ke atas. Seperti itu. So far, Face ID-nya ini cepat banget, jadi nggak ada nge-lag. Cuma butuh beberapa detik untuk membuka kuncinya dengan Face ID. Oh ya, ini yang model Wi-Fi only. Pertama coba kita masuk ke kameranya. Jadi kamera belakangnya ini 12 megapiksel. Kira-kira seperti ini hasilnya. Terus ada beberapa mode juga untuk video. Ini bisa rekam di mode 4K untuk 30 fps dan juga 60 fps. Kemudian bisa juga di mode 1080. Itu juga bisa di 30 fps dan 60 fps. Terus kamera depannya ini udah True Depth 7 megapiksel. Untuk video kamera depan bisa ngerekam di mode 1080 Full HD ya. Oke, itu tadi kameranya. Sekarang kita pindah ke speakernya. Kita coba speakernya. Aku buka Spotify di sini. Kita coba buka Rich Chiga. Seperti itu suara audionya. Aku bukan orang audio, tapi aku cukup puas dengan audio dari iPad Pro ini. Terus kemudian ini tuh animasinya atau apanya ini ya. Ini tuh smooth banget teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan geser atau buka aplikasi apa itu smooth banget animasinya. Terus kita coba langsung masuk ke aplikasi. Nah, untuk kebutuhan desain itu aku rekomendasiin dua aplikasi. Yang pertama itu Procreate. Procreate ini aplikasi bitmap, jadi di sini teman-teman bisa bikin desain ilustrasi seperti gambar-gambar ilustrasi ya. Nah, di Procreate ini bisa diekspor ke Photoshop, jadi nanti filenya bisa berupa PSD dan semua layernya juga ke ekspor. Ini aplikasi bagus banget, aku recommended banget. Kemudian yang kedua itu ada Affinity Designer. Nah, ini aplikasi yang berbasis vektor. Ini aplikasi juga bagus banget teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa buat file vektor dan nantinya bisa diekspor ke IPS. Yang aku suka dari Affinity Design ini simple banget ya. Misalkan kita mau undo, kita tinggal tab 2 gini. Nah, kalau mau redo tinggal tab 3. Jadi ini menggunakan gestur dan ini mudah banget untuk digunakan. Aku rekomendasiin banget buat teman-teman yang sering bekerja dengan vektor. Aplikasi ini berbayar tapi murah banget. Kemarin aku beli itu sekitar 240 ribuan. Itu sekali bayar. Jadi nggak ada langganan tiap bulan. Dan aplikasi ini cukup powerful banget teman-teman. So ini bisa jadi alternatif untuk Adobe Illustrator ya. Lalu kesimpulannya sebagai desainer grafis atau orang yang pakai iPad ini untuk kebutuhan bekerja, aku puas banget. Tapi apakah iPad Pro ini udah layak menggantikan MacBook atau laptop? Kalau menurutku secara hardware dan secara spesifikasi, iPad Pro ini nggak kalah sama MacBook atau laptop. Tapi yang jadi masalah atau kekurangan adalah di bagian software atau aplikasinya teman-teman. Aplikasi-aplikasi di iPad ini didesain untuk kebutuhan mobile. Jadi misal teman-teman download Photoshop atau AI di iPad, ya dapatnya versi mobile. Nggak bisa dapat versi seperti yang di laptop. Kayak ini misalkan ini ada Photoshop untuk iPad, jadi ya
toolsnya nggak selengkap kalau di PC atau di desktop ya. Begitu juga aplikasi lainnya. Ya karena emang iPad ini didesain untuk kebutuhan mobile ya. Beda seperti halnya MacBook atau laptop. Oke, itu tadi review atau pandangan seorang desainer grafis terhadap iPad Pro 2018. Semoga video ini bisa memberi gambaran untuk teman-teman yang mau beli iPad ya. Oke, itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom, terima kasih.